Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membawakan video presentasi dengan judul Pelaporan Audit, Audit Laporan Keuangan dan Laporan Audit. Bab 9. Anggota kelompok kami yang pertama ada Yusuf Surya Nugraha dengan NIM 382, Muhammad Rizal Noha Mukhtar dengan NIM 383, Hana Khalilah dengan NIM 384, Andika Rohmat dengan NIM 385, dan Muhammad Iram Gifari dengan NIM 387. Pelaporan tahap akhir dalam suatu penugasan audit adalah tahap pelaporan berbagai temuan. Tahapan ini sangat penting dan menentukan untuk mencapai hasil audit yang memuaskan. Pada dasarnya, audit perlu mengungkapkan setiap temuan yang signifikan bagi pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan. Agar dapat memenuhi tanggung jawab, auditor harus memahami keempat standar pelaporan dalam standar pengaudit yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia. Mengerti penyaji kata yang tepat dalam pelaporan audit, bentuk batu, serta kondisi yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Memahami berbagai jenis penyimpanan dari laporan audit, bentuk baku, dan kondisi-kondisi yang menyebabkannya. Memahami berbagai pertimbangan pelaporan khusus lain yang penting. Standar pelaporan pertama, kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berterima umum. Standar pelaporan pertama menyatakan laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Istilah prinsip akuntansi yang berterima umum yang dimaksud di atas meliputi prinsip-prinsip akuntansi, praktik akuntansi, dan metode penerapan prinsip akuntansi. Berdasarkan standar tersebut, auditor tidak harus menyatakan mengenai fakta. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Pemberian pendapat auditor wajar tanpa pengecualian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum harus didasarkan pada pertimbangan auditor mengenai apakah prinsip akuntansi yang dipilih dan diterapkan telah berterima umum. Prinsip akuntansi yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan. Laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan memberikan informasi yang memadai yang dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman, dan penafsiran. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dan diikhtisarkan dengan semestinya, tidak terlalu rinci maupun terlalu ringkas. Laporan keuangan mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasari dalam sebuah cara yang menyajikan posisi keuangan hasil usaha dan arus kas dalam batas-batas yang rasional dan praktis untuk dicapai dalam laporan keuangan. Standar pelaporan kedua, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum. Standar pelaporan kedua dapat disebut juga sebagai standar konsisten. Standar pelaporan kedua menyatakan laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalaminya. Prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusun laporan keuangan periode sekarang dalam hubungan dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. Penerapan semestinya standar kedua ini menuntut auditor untuk memahami hubungan antara konsistensi dengan daya banding laporan keuangan. Perbandingan laporan keuangan di antara beberapa periode dapat dipengaruhi oleh perubahan akuntansi, kesalahan dalam laporan keuangan yang diterbitkan dalam periode sebelumnya, perubahan penggolongan atau reklasifikasi, ketidaktetapan estimasi tahun-tahun sebelumnya, dan peristiwa serta kejadian dalam tahun berjalan. Standar pelaporan ketiga, pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Standar pelaporan ketiga menyatakan pengungkapan
pengungkapan informatif dalam laporan keuangan baru dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Standar ini berkaitan erat dengan informasi tambahan sebagai pendukung dan pelengkap laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan maupun bentuk pengungkapan lainnya. Laporan audit tidak perlu menyatakan hal ini apabila pengungkapan informatif sudah memadai. Catatan atas laporan keuangan meliputi istilah yang digunakan, rincian yang dibuat, penggolongan elemen laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantum dalam laporan keuangan. Bila manajemen tidak mengungkapkan informasi yang semestinya diungkapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, maka auditor harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Dalam hal ini, auditor harus mengungkapkan alasan dan memberikan informasi yang memadai dalam laporan keuangan. Selanjutnya, standar pelaporan keempat. Pengaitan nama auditor dengan laporan keuangan. Standar pelaporan keempat menyatakan laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapatan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak ada diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasan harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya. Standar pelaporan keempat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya salah tafsir tentang tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Auditor harus menyatakan bahwa ia tidak dapat memberikan pendapatnya atas laporan keuangan yang tidak diaudit, tetapi namanya dikaitkan dengan laporan keuangan tersebut. Auditor juga harus menyatakan bahwa ia tidak dapat memberikan pendapatnya, meskipun melakukan beberapa prosedur audit, tetapi ia tidak independen terhadap klien. Laporan auditor atas laporan keuangan auditan. Laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Auditor harus memenuhi keempat standar pelaporan di dalam membuat dan mengeluarkan laporan audit. Laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan suatu satuan usaha, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Laporan bentuk baku adalah yang paling banyak dikeluarkan auditor. Laporan audit bentuk baku yang baru adalah laporan audit bentuk baku seperti yang tercantum dalam SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan IAL. Laporan audit bentuk baku yang baru ini merupakan pengganti laporan audit bentuk baku yang lama seperti yang tercantum dalam NPA 1974. Unsur pokok laporan audit bentuk baku adalah: yang pertama, judul laporan berbunyi laporan auditor independen. Yang kedua, pihak yang dituju. Yang ketiga, paragraf pengantar atau introductory paragraf. Yang keempat, paragraf lingkup audit atau scope paragraf. Yang kelima, ada paragraf pendapat atau opinion paragraf. Yang keenam, tanda tangan auditor, nama dan nomor register negara auditor. Yang terakhir, tanggal diselesaikan pekerjaan lapangan atau field work. Selanjutnya, penyimpangan dari laporan audit bentuk baku. Penyimpangan dari laporan audit bentuk baku dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, penambahan bahasa penjelas dalam laporan audit baku yang memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pernyataan pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya ada jenis pendapat auditor. Ada 5 jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion. Pendapat ini dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar pengauditan. Penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Yang kedua ada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan. Pendapat ini dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar pengauditan.
penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, namun terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Yang ketiga ada pendapat wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Pendapat ini diberikan apabila pertama, tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berterima umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat. Yang keempat ada pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung terdapat tidak wajar dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pendapat diberikan terhadap laporan keuangan. Penjelasan tersebut harus dinyatakan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat. Yang terakhir ada pernyataan tidak memberikan pendapat, disclaimer opinion atau no opinion. Pernyataan auditor untuk tidak memberikan pendapat layak diberikan apabila yang pertama, ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu. Dan yang kedua, auditor tidak independen terhadap klien. Pernyataan ini dapat diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor tidak memperkenankan mencantum paragraf lingkup audit apabila ia menyatakan untuk tidak memberikan pendapat. Ia harus menyatakan alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar pengauditan yang ditetapkan IAI dalam satu paragraf khusus sebelum paragraf pendapat. Audit laporan keuangan dan laporan audit. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh beberapa pihak. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang paling sering dilakukan auditor independen. Ada 4 alasan yang dapat menjawab pertanyaan mengapa audit atas laporan keuangan. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Yang kedua, konsekuensi. Yang ketiga, kompleksitas. Yang keempat, keterbatasan akses. Perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuat dan penyaji laporan keuangan dengan para pemakai laporan keuangan. Konsekuensi. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum dan berisi pengungkapan yang diperlukan bagi para pemakai yang berpengetahuan dan mengerti tentang laporan keuangan. Kompleksitas. Dunia bisnis yang selalu berkembang pesat mengakibatkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan semakin kompleks. Tetapi, peningkatan kompleks mengakibatkan semakin tinggi resiko kesalahan interpretasi dan laporan penyaji laporan keuangan. Keterbatasan. Pemakai laporan keuangan pada umumnya mempunyai keterbatasan akses terhadap akuntansi. Manfaat ekonomi audit. Ada 4 manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan, yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran, yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, yang keempat, mendorong efisiensi pasar modal. Manfaat audit dari sisi pengawasan. Manfaat audit dari sisi pengawasan menurut Sofyan Sapri Harapan, yaitu yang pertama, preventive control, yang kedua, detective control, yang ketiga, reporting control. Berikut ini ada 2 keterbatasan ekonomi penting. Yang pertama, biaya memadai, yang kedua, jumlah waktu yang memadai. Pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor, yaitu manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pertanyaan manajemen, sedangkan auditor independen bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen. Hubungan yang harus dipertahankan oleh auditor. Auditor harus menjaga hubungan profesional yang baik dengan yang pertama, manajemen, yang kedua, dewan komisaris, yang ketiga, auditor internal, yang keempat, pemegang saham. Manajemen. Untuk melaksanakan audit dan membuat laporan audit, auditor perlu data yang berpaut dan handal dari manajemen. Dewan komisaris berfungsi sebagai wakil para pemegang saham untuk mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Auditor internal pada umumnya mempunyai hubungan yang erat dengan auditor internal perusahaan yang diaudit. Pemegang saham
mengandalkan laporan keuangan audit untuk memastikan bahwa telah melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Laporan audit. Laporan audit merupakan alat formal untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan audit bentuk baku. Sesuatu pertanyaan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar perubahan bentuk baku yang baru dan lama, terdiri dari yang pertama, penambahan paragraf, yang kedua, pengakuan eksplisit, yang kedua, penambahan penjelasan ringkas, yang keempat, perubahan cara pelaporan. Unsur-unsur laporan audit bentuk baku sebagai berikut. Yang pertama, judul laporan yang berbunyi laporan auditor independen. Yang kedua, kepada siapa laporan audit tersebut ditujukan. Yang ketiga, paragraf pengantar. Yang keempat, paragraf lingkup audit. Yang kelima, paragraf pendapat. Yang keenam, nama KAP. Yang ketujuh, tanggal. Arti wajar dalam auditing. Dalam auditing, kata wajar yaitu yang pertama, bebas dari keraguan dan ketidakjujuran. Yang kedua, lengkap informasinya. Dengan demikian, suatu laporan keuangan yang wajar dapat ditafsirkan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Penyimpangan laporan keuangan audit bentuk dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, penambahan bahasa penjelas dalam laporan audit. Yang kedua, pernyataan pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Jenis pendapat auditor. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan penjelasan. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Expectation GAP. Pemakai mengharapkan untuk yang pertama, melaksanakan audit dengan kompetensi. Yang kedua, mencari dan mendeteksi salah saji material. Yang ketiga, mencegah laporan keuangan. Yang keempat, mengungkapkan kemungkinan ketidakmampuan perusahaan. Selanjutnya, kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran. Kegagalan perusahaan dalam melanjutkan usahanya telah mengakibatkan tuntutan agar auditor dapat menemukan kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum klien. Kekeliruan dapat berupa yaitu yang pertama, kekeliruan dalam pengumpulan data akuntansi yang dipakai. Yang kedua, estimasi akuntansi salah yang timbul sebagai akibat dari penafsiran. Ketidakberesan dapat terdiri dari perbuatan. Yang pertama, yang mengandung unsur manipulasi. Yang kedua, penyajian salah atau hilang dengan sengaja peristiwa, transaksi atau informasi signifikan yang lain. Dan yang ketiga, penerapan salah prinsip akuntansi yang dilakukan dengan sengaja. Untuk menjawab hal ini, IAI telah mengeluarkan SA Seksi 316 tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan dan SA Seksi 317 tentang unsur pelanggaran hukum oleh klien. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas audit. IAI telah mengeluarkan 3 standar auditing yang spesifik untuk meningkatkan efektivitas audit. Secara garis besar, seksi ini berisi yang pertama, unsur-unsur pengendalian intern. Yang kedua, pertimbangan umum auditor atas struktur. Yang ketiga, pertimbangan auditor atas struktur pengendalian intern suatu satuan usaha. Yang keempat, pertimbangan auditor atas struktur pengendalian intern dalam penentuan resiko pengendalian. Yang kelima, hubungan antara pemahaman auditor atas struktur pengendalian intern satuan usaha. Yang keenam, bukti audit yang mendukung tingkat resiko pengendalian yang terapkan. Yang ketujuh, hubungan antara risiko pengendalian dengan risiko deteksi. Prosedur analitis digunakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan luas prosedur audit lainnya. Yang kedua, sebagai penguji substantif. Yang ketiga, sebagai review menyeluruh informasi. Secara garis besar, seksi ini berisi yang pertama, konsep prosedur analitis. Prosedur analitis dalam perencanaan. Prosedur analitis yang digunakan sebagai pengujian substantif, sifat asersi, hubungan yang masuk akal dan dapat diprediksi, tersedianya dan keandalan data, ketetapan harapan, penyidik dan evaluasi terhadap perbedaan signifikan, dan prosedur analitis yang digunakan dalam review menyeluruh. SA 342 memberikan pedoman bagi auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti audit komponen yang cukup untuk mendukung estimasi akuntansi signifikan audit atas laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya, memperbaiki komunikasi internal.
IAI telah mengeluarkan 2 standar auditing yang dirancang untuk memperbaiki komunikasi antara auditor dan anggota-anggota komite audit. Perkembangan penting pada bidang audit laporan keuangan pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergeseran tujuan auditing dari penemuan kecurangan ke penentuan kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, peningkatan tanggung jawab auditor kepada pihak ketiga. Yang ketiga, perubahan metode pemeriksa dari pengujian terinci ke penggunaan teknik sampling. Yang keempat, munculnya faktor pengendalian intern sebagai dasar penentuan jumlah sampel. Yang kelima, perkembangan prosedur auditing yang menggunakan sistem pengelolaan data elektronik serta alat bantu komputer. Selanjutnya, tahapan audit laporan keuangan. Ada 4 tahapan audit, yaitu yang pertama, penerimaan penugasan audit. Yang kedua, perencanaan audit. Yang ketiga, pelaksanaan audit. Dan yang terakhir, pelaporan hasil temuan. Komunikasi lain yang diperlukan. Pendapat auditor atas laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya hasil audit. Di samping menerbitkan laporan auditor atas laporan keuangan terupdate, terdapat masalah-masalahnya. Masalah-masalah tersebut meliputi pembahasan tentang pengendalian intern, kebijakan akuntansi, pertimbangan manajemen, penyesuaian auditing yang signifikan, informasi lain yang dimuat dalam laporan keuangan auditan, perbedaan pendapat dengan manajemen, konsultasi dengan akuntansi lain, dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan audit. Laporan auditor atas pengendalian internal. Laporan standar report, adalah laporan yang paling umum diterbitkan. Laporan ini berisi pendapat wajar tanpa pengecualian yang menetapkan bahwa asersi manajemen atas pengendalian internalnya adalah wajar dalam semua hal yang material. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.